Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita melanjutkan perjalanan kita melalui Injil Lukas. Dan pada kesempatan hari ini kita mendengarkan sebuah cerita yang sangat indah. Bagaimana Yesus ini menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di kota Kapernaum. Perwira ini dalam bahasa Latin adalah centurion. Ya, jadi dia seorang perwira yang menjadi atasan 100 orang. Jadi posisi yang cukup penting pada saat itu di kota Kapernaum. Dan ada hal yang sangat menarik menurut saya kalau kita cermati isi cerita yang diberikan oleh Lukas pada kesempatan kali ini. Pertama, kita lihat perwira ini meminta para penatua di kota Kapernaum untuk bertemu dengan Yesus dan memohon kesembuhan. Dan kita perhatikan kata-kata yang digunakan oleh para penatua ini. Mereka berkata, "Sudah selayaknya engkau menolong dia." Kenapa? Karena dia mencintai bangsa kita dan membangun tempat ibadah kita, membangun sinagoga kita di Kapernaum. Jadi perwira ini salah satu donor besar ya bagi bangsa Israel atau orang Israel di kota Kapernaum. Tapi kemudian ya, saat Yesus sudah mendekat rumah perwira ini mengutus orang lain, sahabat-sahabatnya. Dan perhatikan kata yang digunakan adalah bahwa dia merasa tidak pantas Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan bahkan dia merasa tidak pantas menemui Tuhan Yesus. Kenapa dia merasa tidak pantas ya? Kenapa dia merasa tidak layak untuk bertemu Tuhan Yesus, dan bahkan agar Tuhan Yesus tidak masuk ke rumahnya? Karena dia menyadari siapa dirinya. Dia adalah orang asing, orang Romawi yang bagi orang Yahudi adalah orang-orang najis. Dia menyadari dirinya najis ya, sebagai orang Romawi, dan dia tidak ingin Yesus menjadi najis saat dia memasuki rumahnya, saat dia berinteraksi dengan dirinya. Oleh karena itu dia percaya bahwa Tuhan
walaupun tidak bertemu langsung, dengan kekuatan sabdanya dapat menyembuhkan hamba sang perwira ini. Jadi bagaimana kita lihat sekarang kontrasnya ya. Yang satu para penatua bilang dia layak. Sedangkan yang kedua dia sendiri bilang saya tidak layak. Yang satu motivasinya apa? Oh ini pendonor besar nih ya. Ayo kita bantu. Dia layak untuk kita sembuhkan, kita tolong. Tapi perspektif perwira ini berkebalikan. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus. Dia seorang asing, dia seorang najis. Tidak pantas di hadapan Tuhan Yesus. Dan yang berkenan pada Tuhan Yesus adalah perspektif yang kedua. Menyadari di hadapan Tuhan dia tidak layak. Dan iman dari perwira inilah yang menyelamatkan hambanya. Dan menurut saya kontras antara dua perspektif ini sering terjadi di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita merasa pantas. Kadang-kadang kita merasa layak mendapatkan berkat Tuhan. Karena saya pendonor besar. Ya. Karena saya orang saleh tiap hari berdoa. Ya. Frater-frater di sini rajin berdoa, ya, saleh. Pagi-pagi berdoa, sore-sore berdoa, malam-malam, tengah malam juga bangun berdoa. Ya. Pagi-pagi jam 3 ada yang vigil ya. Nggak tahu, mungkin ikut sholat ya, saya juga nggak tahu. Saleh. Atau merasa rajin ke gereja, merasa aktif di gereja. Saya layak, saya pantas mendapatkan berkat Tuhan. Tapi justru model-model seperti ini yang kurang cocok. Yang lebih pas adalah kita di hadapan Tuhan melihat siapa diri kita sesungguhnya. Bahwa kita ini tidak layak. Kita ini najis, orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya berkenan di hati Tuhan. Saat kita menyadari siapa diri kita dan sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan. Dan harapannya kita juga sama-sama menyadari bahwa kebaikan Tuhan pertama dan utama karena belas kasih-Nya. Bukan hanya sekedar karena usaha-usaha kita yang baik. Hari ini juga gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomos ya. Nama Chrysostomos ini artinya lidah emas. Kenapa? Karena santo yang satu ini adalah seorang pengkhotbah yang sangat ulung pada masanya. Dia salah satu bapak gereja ya tahun 380-an 400, uskup dari kota Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah Istanbul di Turki sekarang ya. Dia seorang pengkhotbah yang sangat ulung, tetapi dia juga punya banyak musuh ya. Banyak orang yang tidak suka dengan dia. Dan karena konspirasi dari orang-orang yang tidak suka ini, akhirnya dia diusir dari kota Konstantinopel dan diasingkan. Sampai akhir hidupnya dia di pengasingan. Tetapi apakah dia marah, apakah dia mengutuk orang-orang ini, apakah dia komplain kepada Tuhan dalam masa-masa sulitnya ya? Tidak. Dia menulis dalam sebuah homilinya ditulis. Dan dia berkata demikian, ya, apapun yang Tuhan kehendaki terjadilah padaku. Jika Tuhan menghendaki saya di tempat ini, ya tempat pengasingannya, saya akan bersyukur. Tetapi jika Tuhan menghendaki saya di tempat yang lain, saya juga akan tetap bersyukur. Iman yang luar biasa. Iman walaupun dalam kondisi sulit pun mampu bersyukur. Jadi kita sekarang juga belajar dari Santo Yohanes Chrysostomos. Tidak hanya hebat dalam berkhotbah, tapi juga setia dalam penderitaan.